Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Ibu Mardiati dalam mata pelajaran IPA kelas 7. Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Siapkan alat tulis dan buka buku paket IPA-nya bab 4. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang suhu dan termometer. Maka pada pertemuan saat ini kita akan membahas tentang subtema konversi skala suhu. Ibu harap kalian tetap fokus dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa mencatat materi yang penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang kedua, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, mengkonversi skala termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Yang kedua, menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Kita akan lanjut dengan skala termometer. Ya, secara umum ada 4 skala termometer, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, perhatikan gambar. Angka yang berada di sebelah bawah ini disebut dengan titik tetap bawah. Ya. Yang di sebelah atas disebut dengan titik tetap atas. Titik tetap bawah, dasar penetapannya adalah suhu di mana air mulai membeku atau es mulai mencair. Mencair disebut juga dengan melebur. Jadi kalau ditanya, pada suhu berapakah air mulai membeku pada termometer Fahrenheit? Jawabannya adalah 32. Pada suhu berapakah es mulai melebur pada skala Celcius? Berarti 0 derajat Celcius. Angka yang di sebelah atas disebut dengan titik tetap atas. Dasar penetapannya suhu di mana air mendidih. Jadi air mendidih pada skala Celcius pada 100 derajat Celcius. Air mendidih pada Fahrenheit pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Pada Kelvin 373 Kelvin. Dengan adanya titik tetap bawah dan titik tetap atas ini, kita bisa menghitung rentang skala dari masing-masing termometer. Caranya dengan mengurangkan titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Yuk kita hitung, 100 dikurang 0, 100, berarti skala dari Celcius adalah 100. Reaumur 80 dikurang 0, 80. 212 dikurang 32, 180. 373 dikurang 273, 100. Perbandingannya adalah antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin 100 banding 80 banding 180 banding 100. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 20. Dapatlah perbandingannya 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kita akan lihat cara menyelesaikan soal dari konversi skala suhu ini. Yang pertama, menyelesaikannya dengan menggunakan rumus.
Tadi kita udah mengetahui bahwa perbandingan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5 ya. Untuk memudahkan kalian mengingat, nah begini caranya. Pakai kalimat cerifiksi Agus. C ini Celsius, nah Celsius 5, ini Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Ingat, cerifiksi Agus. Kita lihat contoh soal. 25 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Reaumur? Kita ingat, cerifiksi Agus. Yang ditanya Reaumur. Reaumur kita taruh di atas, per yang diketahui Celsius, derajat Celsius sama dengan Reaumur perbandingannya tadi 4, taruh di atas, per Celsius 5, jadi 4/5. Reaumur per Celsius yang diketahui derajatnya adalah 20, ya 20 derajat Celsius sama dengan 4/5. Setelah itu kita kali silang ya. Reaumur dikali 5, Reaumur kali 5 sama dengan 4 kali 20. Reaumur kali 5 sama dengan 80. Derajat Reaumur sama dengan 80/5. Derajat Reaumur sama dengan 16 derajat Reaumur. Ya, bisa juga menggunakan rumus-rumus konversi skala termometer. Ini adalah rumus-rumusnya. Jadi cara membacanya, kalau mau merubah dari Celsius ke Reaumur, berarti ini rumusnya. Perbandingan Reaumur 4, perbandingan Celsius 5, 4/5 dikali yang diketahui suhu pada Celsius. Untuk Fahrenheit, perbandingan Fahrenheit 9, Celsius 5 berarti 9/5 dikali derajat Celsius yang diketahui ditambah dengan 32 karena titik tetap bawah dari Fahrenheit mulainya dari 32. Untuk Kelvin dari Celsius tinggal ditambahin aja karena perbandingannya sama 5/5. Titik tetap bawah dari Kelvin adalah 273. Jadi tinggal ditambahin Celsius ditambah 273. Begitu juga selanjutnya untuk rumus yang lain ya, cara membacanya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soal. Yuk kita simak video berikut biar kalian lebih paham dalam mengerjakan soal-soal nantinya. Hai. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang contoh soal suhu dan pembahasannya secara lengkap. Terus ikuti ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar bagaimana mengkonversi suhu dari satuan Celsius ke Reaumur. Tentunya kalian masih ingat bahwa angka pembanding untuk Celsius adalah 5 dan angka pembanding untuk Reaumur adalah 4. Selanjutnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Yang pertama, 40 derajat Celsius akan diubah menjadi berapa derajat Reaumur. Nah, tentunya kalian pasti masih ingat bahwa yang ditanyakan adalah Reaumur. Pembanding Reaumur pasti akan ada di atas. Kemudian yang diketahui adalah Celsius, maka pembanding Celsius yaitu 5 kita taruh di bawah, sehingga rumusnya adalah 4 dibagi 5 dikali angka Celsius yang diketahui. Kemudian 4 dibagi 5 dikali 40. Kita bisa coret 5 dan 40 menghasilkan angka 8. Sehingga 8 dikali 4 sama dengan 32 derajat Reaumur. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Bagaimana bila dari Reaumur menuju ke Celsius?
Yang ditanyakan selalu kita taruh di atas, yaitu Celcius. Kemudian yang di bawah adalah pembanding reamur, yaitu 4. Sehingga rumusnya adalah 5 dibagi 4 dikali reamur yang diketahui. Maka menjadi 5 dibagi 4 dikali 24. Kita bisa coret antara 4 dan 24 menghasilkan angka 6. Sehingga kita bisa mengalihkan 6 dikali 5, hasilnya 30 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita belajar bagaimana cara mengubah satuan Celcius ke Fahrenheit. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. 80 derajat Celcius akan diubah menjadi derajat Fahrenheit. Tentunya kalian juga masih ingat bahwa titik tetap bawah Celcius adalah 0 derajat dan titik tetap bawah Fahrenheit adalah 32 derajat. Sehingga bila ingin mengubah Celcius ke Fahrenheit, kita perlu menambah dengan 32. Rumusnya adalah Fahrenheit yang ditanyakan kita taruh di atas, Celcius yang diketahui pembandingnya kita taruh di bawah, dikali Celcius ditambah dengan 32. Kita masukkan angka dari Celcius, yaitu 80. 9 dibagi 5 dikali 80 ditambah 32. Kalian bisa mencoret antara 5 dan 80 sehingga menghasilkan 16 dikali 9 adalah 144. Kemudian kita tambah dengan 32. Hasilnya adalah 176 derajat Fahrenheit. Ingat ya bahwa perkalian dan penjumlahan kita harus mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Selanjutnya, bila dari Fahrenheit menuju ke Celcius, 104 derajat Fahrenheit ke Celcius. Yang ditanyakan adalah Celcius. Kemudian yang diketahui adalah Fahrenheit. Ingat ya, dari Fahrenheit ke Celcius kita harus mengurangi dengan angka 32. Maka rumusnya adalah 5 untuk yang ditanyakan dibagi 9 untuk Fahrenheit yang diketahui dikali Fahrenheit dikurangi 32. Kemudian kita masukkan angkanya 5 dibagi 9 dikali 104 dikurangi 32. Ingat ya, yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga 5 dibagi 9 dikali 72. Kita bisa mencoret dan menghasilkan angka 8. Hasilnya adalah 8 dikali 5 sama dengan 40 derajat Celcius. Dari sini kalian tentunya sudah mulai paham kan? Selanjutnya kita belajar bagaimana mengkonversi reamur ke Fahrenheit. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 20 derajat reamur berapa Fahrenheit? Yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Nah, kalian harus ingat bahwa titik tetap bawah dari reamur adalah 0 derajat Celcius. Titik tetap bawah Fahrenheit adalah 32 derajat Celcius. Sehingga untuk mengubah dari reamur menuju Fahrenheit, kita perlu menambahkan 32. Rumusnya adalah 9 untuk yang ditanyakan dibagi 4 untuk pembanding reamur yang diketahui dikali reamur ditambah 32. Kita masukkan angka dari reamur sehingga 9 dibagi 4 dikali 20 ditambah 32. Ingat terus bahwa perkalian dan penjumlahan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Maka kita bisa mencoret antara angka 4 dan 20 menghasilkan 5. Kita hitung terlebih dahulu 5 dikali 9.
Baru kemudian kita tambahkan dengan 32 ya. Hasilnya adalah 77 derajat Fahrenheit. Kemudian bagaimana bila 50 derajat Fahrenheit dijadikan derajat Reaumur? Bila dari Fahrenheit ke Reaumur kita harus mengurangi dengan angka 32. Maka persamaan atau rumusnya adalah pembanding dari Reaumur kita taruh di atas. Kemudian pembanding dari Fahrenheit yang diketahui kita taruh di bawah. Kita kali dengan Fahrenheit dikurangi 32. Ingat bahwa pengurangan yang ada di dalam kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga hasilnya 4 dibagi 9 dikali 18. Kita bisa coret dan menghasilkan angka 2. 4 dikali 2 sama dengan 8 derajat Reaumur. Selanjutnya kita akan belajar dari Celcius menuju ke Kelvin. Coba kalian lihat bahwa angka pembandingnya adalah 5 dan 5. Maka kita perlu mencari dengan cara yang mudah, yaitu sebagai berikut. Contohnya, 50 derajat Celcius kita akan ubah menjadi Kelvin. Kita hanya perlu menambahkan 273 karena titik tetap bawah Celcius 0 dan titik tetap bawah Kelvin adalah 273, sehingga hasilnya adalah 323 Kelvin. Bagaimana bila kita balik? 318 Kelvin berapa derajat Celcius? Caranya sangat mudah. Kita hanya perlu mengurangi dengan angka 273. Hasilnya adalah 45 derajat Celcius. Nah, demikian penjelasan kakak. Semoga contoh-contoh soal dari konversi suhu ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, itulah konversi suhu dari termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Apabila kalian kurang paham, silakan diulang-ulang lagi videonya. Kita lanjut dengan cara kedua. Untuk menentukan konversi skala termometer adalah dengan menggunakan perbandingan senilai. Ini dapat berlaku untuk semua jenis termometer. Bisa Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, termometer X, termometer Y, termometer A, termometer B, semua termometer. Yuk kita lihat bagaimana caranya. Ya, nih misalnya ada dua buah termometer, ada termometer X dan termometer Y. X min adalah titik tetap bawah untuk termometer X. X max titik tetap atas untuk termometer X. X adalah suhu benda atau skala yang ditunjukkan oleh termometer X. Y min adalah titik tetap bawah dari termometer Y. Y max adalah titik tetap atas dari termometer Y. Sedangkan Y adalah suhu benda yang ditunjukkan oleh termometer Y. Jadi kita bisa menggunakan rumus berikut. Ini ya. X min, X kita kurang dengan X min per X max dikurang dengan X min sama dengan Y dikurang Y min per X max dikurang X min. Ya, perbandingan senilai. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah termometer dengan skala derajat X memiliki titik beku air min 40 derajat X dan titik didih air 160 derajat X. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka pada termometer Celcius terbaca berapa? Ya, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Kita buat gambaran dua termometer X dan Celcius.
Untuk termometer Celcius, kita udah pelajari bahwa titik tetap bawahnya adalah 0, titik tetap atasnya adalah 100. Itu harus kamu ingat, jangan sampai lupa ya. Untuk termometer X, di soal dinyatakan bahwa titik beku air min 40 derajat X, berarti ini titik bekunya min 40. Sementara titik tetap atasnya 160 karena di sini dinyatakan titik didih air. Suhu bendanya 15 derajat X. Yang ditanya, kalau 15 derajat X ini berapa derajat Celcius? Kita simbolkan dengan T ya. Ya. Kita gunakan rumus X dikurang X min per X max dikurang X min sama dengan T dikurang C min per C max dikurang C min. Kita masukin angka-angkanya. Lihat, 15 dikurang min 40 per 160 dikurang min 40 sama dengan, ini baru X. Kemudian lihat bagian C, T dikurang 0 per 100 dikurang 0. Ini mengikut ke rumus yang di atas. 15 min kali min plus 15 ditambah 40 55 per 160 ditambah 40 200 sama dengan T per 100 sama dengan, ini kita kali silang, T aja 55 kali 100 per 200. Jadi nolnya bisa kita coret ya, nolnya dicoret jadi 55 kali 1 55 per 2, jadi T nya dapat 27,5 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, dua buah termometer A dan B menunjukkan angka yang sama 100 derajat ketika digunakan untuk mengukur suhu air mendidih, berarti ini titik tetap atas. Dalam air yang agak hangat, termometer A menunjukkan angka 75 derajat, sedangkan termometer B menunjukkan angka 50. Jika termometer A menunjukkan angka 25, termometer B akan menunjukkan angka berapa? Nah, kita bikin gambarannya dulu ya. Tadi air mendidih dua-duanya untuk termometer A dan B 100, berarti ini titik tetap atasnya adalah 100 kedua-duanya. Untuk titik tetap bawah termometer A, nah di sini ada 25. Kalau 25 termometer A, termometer B berapa ya? Kalau dia 75 termometer A, termometer B menunjukkan angka 50. Kita gunakan lagi perbandingan senilai. Ya, perhatikan. Kita lihat dulu termometer A. 75 dikurang 25 per 100 dikurang 25 sama dengan 50 dikurang T per 100 dikurang T. 75 kurang 25 50 per 75 sama dengan 50 dikurang T per 100 dikurang T. Kemudian kita kali silang. 2 kali 100 dikurang T sama dengan 3 dikali 50 dikurang T. 2 kali 100 200, 2 kali T 2T sama dengan 3 kali 50 150, 3 kali T 3T. Yang ada T nya kita taruh di sebelah kiri, min 2T, min 3T pindah ruas ke kiri jadi plus 3T sama dengan 150. 200 pindah ruas ke kanan jadi min 200. Min 2T ditambah 3T sama dengan T. 150 kurang 200 sama dengan min 50. Jadi suhu yang ditunjukkan oleh termometer B adalah min 50 derajat B. Ya, untuk tugas pengetahuan, kalian kerjakan soal di bawah ini di buku catatan lengkap dengan caranya
Kemudian hasilnya difoto dan dikirim di Google Classroom yang masing-masing di bagian tugas pengetahuan ke-9. Adapun soalnya adalah seperti berikut. Misalnya soal nomor 1, suhu suatu zat adalah 25 derajat Celcius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Fahrenheit? Ini artinya 25 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Ya, silakan dilihat penjelasan yang tadi kalau misalnya kalian kurang paham. Ya, selesai sudah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya. Kita akan lanjut untuk video pembelajaran ketiga minggu depan tentang pemuaian. Jika kalian merasa kurang paham, boleh kalian ulang-ulang kembali untuk melihat video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.